Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kampung Story. Teman-teman, pernah gak sih kepikiran kenapa harga kopi Robusta bisa naik tinggi dan bisa turun tajam? Kadang petani senyum lebar, kadang juga harus menghela napas panjang ya teman-teman. Pertanyaannya sekarang, apakah kopi Robusta hanya cocok untuk petani saja atau justru bisa menjadi ladang investasi yang menguntungkan? Di video kali ini kita akan bahas secara jujur dan lengkap ya teman-teman, potensi untung investasi kopi Robusta, resikonya, modal yang dibutuhkan, dan siapa yang cocok masuk bisnis ini. Pastikan tonton sampai selesai, karena di akhir video saya akan kasih tips penting supaya tidak salah langkah. Oke teman-teman, kenapa kopi Robusta menarik untuk investasi? Kopi Robusta adalah tulang punggung industri kopi di Indonesia ya teman-teman, yaitu di sekitar 70-80% produksi kopi nasional kita adalah Robusta ya teman-teman. Kenapa ini penting? Karena Robusta dipakai untuk kopi saset, kopi instan, dan kopi campuran espresso. Kopi kekinian yang dijual di mana-mana. Artinya apa? Permintaannya stabil dan terus ada. Selain itu, kopi Robusta lebih tahan cuaca. Biaya produksi lebih murah dibanding Arabica. Bisa ditanam di dataran rendah. Ini yang membuat kopi Robusta tidak pernah sepi pasar ya teman-teman. Investasi kopi Robusta tidak cuma satu bentuk. Ini yang sering orang salah paham. Yang pertama, investasi sebagai petani. Keuntungannya, modal jangka panjang, hasil panen bisa belasan tahun. Jika harga naik, untung besar. Tapi kekurangannya, menunggu panen lama, tergantung cuaca, dan butuh perawatan rutin. Yang kedua, investasi sebagai pengepul atau penadah. Ini favorit banyak orang ya teman-teman. Caranya, beli kopi dari petani, simpan saat harga rendah, jual saat naik. Keuntungannya, perputaran uang lebih cepat, tidak perlu lahan, dan bisa mulai dari modal kecil. Dan resikonya, salah timing jual, salah simpan, kualitas turun ya teman-teman. Itulah resikonya. Yang ketiga, investasi olahan. Ini level lebih tinggi. Keuntungannya nilai tambah besar, margin bisa 2-3 kali lipat. Pasar luas, tantangannya perlu pengetahuan, perlu branding, dan konsisten kualitas. Kalau teman-teman bisa memproduksi atau bisa membuat kopi, bisa mengolah kopi Robusta ya teman-teman, yaitu menjadikan kopi yang siap saji. Jadi keuntungannya lebih besar, tapi teman-teman harus pinter mencari pasaran ya. Hitung-hitungan untung investasi kopi Robusta. Sekarang kita baca angka biar realistis. Kopi Robusta sekarang ya di sekitaran Rp60.000 per kilo. Jadi simpan 1-2 bulan, harga naik Rp70.000 per kilo. Jadi teman-teman untung kotor Rp10.000 per kilo kalau simpan 1 ton.
1000 kilo, potensi untung kotor yaitu 10 juta rupiah, teman-teman. Belum dikurangi susut, biaya simpan dan transport, tapi tetap menarik jika tahu timing. Oke teman-teman, ini tips dari saya teman-teman. Kalau teman-teman mau investasi kopi ya, atau mau memulai bisnis kopi robusta ya, teman-teman tunggu saja pada pas panen raya ya teman-teman, yaitu di kisaran bulan Maret ya, kurang lebihnya di bulan Maret. Kopi robusta ini sudah memasuki panen raya. Jadi teman-teman kalau mau coba silakan saja. Kalau teman-teman baru pemula ya coba sedikit-sedikit saja ya teman-teman. Kalau pas panen raya, jadi otomatis harga kopi akan turun ya teman-teman. Jadi itulah peluang untuk teman-teman membeli atau mengkolak kopi robusta. Dan kalau saya sarankan ya teman-teman, kalau bisa beli yang baru turun dari pohonnya, atau kalau di sini disebut kopi grosok ya. Kopi grosok itu yang masih ada kulitnya dan masih basah ya teman-teman. Kalau perbandingannya ya, 3,5 kilo kopi grosok ya, atau kopi basah itu menghasilkan 1 kilo kopi wose ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli 1 pental kopi grosok atau kopi basah ya, itu menyusut menjadi 32 sampai 33 kilo kopi wose atau kopi jadi ya teman-teman. Jadi di next video selanjutnya saya akan membahas cara hitung-hitungannya ya, dan cara yang benar untuk investasi dari nol. Catatan penting ya, di bisnis kopi kesabaran lebih mahal dari modal. Resiko investasi robusta ini bagian yang sering tidak dibahas tapi wajib tahu. Yang pertama, fluktuasi harga. Harga bisa turun mendadak karena panen raya, impor, dan stok melimpah. Yang kedua, resiko kualitas, salah simpan, jamur, dan harga jatuh. Yang ketiga, modal nyangkut. Kalau salah prediksi, kopi bisa lama tersimpan. Makanya jangan pernah investasi kopi pakai uang kebutuhan sehari-hari ya teman-teman. Siapa yang cocok investasi kopi robusta? Investasi ini cocok untuk yang pertama petani kopi, yang kedua orang desa penghasil kopi, yang ketiga pengepul kecil, yang keempat investor sabar, yang kelima orang yang mau belajar pasar, yang keenam tidak cocok untuk mencari untung instan dan tidak mau repot dan tidak mau belajar. Investasi kopi robusta bisa menguntungkan, tapi bukan cara cepat kaya. Tips emas dari saya: pahami musim panen, jangan serakah, utamakan kualitas. Jual saat pasar butuh, bukan saat panik. Jadi itulah teman-teman video dari saya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke tempat petani dan investor lainnya, karena informasi yang benar bisa menyelamatkan banyak orang dari salah langkah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.